Ya, Bang, kedatangannya Bang. Duduk aja Bang. Jangan. Bang, bisa dijelaskan, Bang? Bisa dijelaskan mungkin maksud kedatangan ke Polres Jaksel itu kan kemarin kan mau laporin Satria ini, emang sih mau laporin gimana? Oh iya, jadi maksud tadi datang sini untuk sementara konsultasi dulu sama nunjukin bukti-bukti yang kita punya. Jadi untuk laporannya nanti mungkin sesegera mungkin. Unsur mana yang masuk? Iya. Atas dasar apa Mami mau melaporkan Satria? Bukan Mami yang lapor. Mami saksi. Mami saksi. Mami saksi. Nah, karena peristiwa itu yang ada di situ aku masih Jadi hari ini kedatangan kami ke Polres Jakarta Selatan yang pertama untuk konsultasi membuat LP terhadap saudara SM terkait masalah satu berita hoax sama pencemaran nama baik. Yang berita hoaxnya kan mungkin kalian udah tahu ya. Berita hoaxnya yang selama ini dia gembar-gemborkan itu semua hoax dan nggak benar, karena posisi pada waktu kejadian itu ada abang, ada Mami Isa, ada tantenya Bilar, ada juga rekan saya Ricky Barus ya, Ricky Barus. Jadi itu berita hoax yang digiring sama dia seolah-olah kami bertiga, aku, Mami Isa sama si tante itu merebutkan si Bilar. Itu nggak benar. Padahal waktu itu kejadiannya adalah saya yang mendamaikan Bilar, ada sedikit masalah seperti itu. Tadi konsultasinya gimana? Berjalan lancar apa gimana Bang? Lancar. Jadi kita diminta untuk melengkapi bukti-buktinya sama video-videonya. Bukti apa aja Bang yang diajukan lagi Bang? Apa? Buktinya video pernyataan dia yang bilang waktu kejadian itu ada rambut gondrong, ada Mami Isa, dan ada terjadi lempar-lemparan kursi sama apa deh yang terjatuh-jatuh gitu ya. Gitu. Padahal itu nggak ada. Ini konsultasi itu berarti sudah ada laporannya atau belum? Kita konsultasi dulu, baru nanti kita bikin laporan. Bang, berarti laporannya itu akan di kemarin kan di barat atau di selatan Bang? Kalau di barat kemarin itu aku ada urusan kasus lain kan, di selatan. Gitu. Karena kan aku melihatnya postingan itu selatan dan memang peristiwanya juga di Kalibata di selatan. Gitu, lokusnya di selatan. Iya, rencana laporin benar-benar itu kapan Bang? Secepatnya. Tapi sampai detik ini dari SM sendiri sudah menghubungi abang atau gimana? Malah dia seolah-olah kayak nantangin gitu ya, bilang saya tidak akan kasih panggung sama itu pengacara, saya nggak mau dipansosin karena katanya dia lebih terkenal daripada saya. Kami memang nggak terkenal tapi dikenal. Iya gitu. Dan dia nggak mau ngeladenin katanya gitu. Tapi satu hal juga kalau tahu kemarin malam si Rizky bilang dengan saya juga, Bang, untuk sementara abang aja yang bikin laporan dulu karena saya ingin menenangkan diri dulu. Nanti kalau misalnya abang udah bikin laporan ya silakan aja, tapi untuk aku nanti pikirkan dulu karena aku masih mau menenangkan diri. Gitu pesan Rizky Bilar. Jadi aku nggak mau juga membawa Rizky Bilar dulu, kasihan kan. Secara nggak langsung Bang, berapa lama menenangkan dirinya tuh? Kalau berapa lamanya kita nggak tahu lah. Bang, berarti ini emang juga keinginan dari Rizky Bilar juga ya untuk melaporkan si SM ini Bang? Ya waktu itu memang seperti itu, pernah dia telepon saya, pernah juga dia meminta saya, tapi saya bilang saya lebih baik jadi saksi karena saya tahu peristiwa itu. Jadi kamu mending pakai pengacara lain, saya sebagai saksi kamu siap untuk memberikan kesaksian dan bukti-bukti yang saya punya, seperti itu. Berarti ada rencana nanti Rizky Bilar sendiri yang akan melaporkan SM Bang? Mungkin pasti, tapi kita nggak tahu kapan. Dia masih menunggu untuk menenangkan dirinya lah. Berarti di IG-nya sendiri kan selain nyenggol abang juga nyenggol Mami nih, gimana nih? Nyenggol Mami? Iya. Memang sih apa yang diomongin oleh SM memang nggak benar sih, gitu. Cuman kalau untuk melaporkan sih Mami belum ada kepikiran karena cukup abang yang melaporkan, dia saksi. Palingnya gitu. Kalau diminta keterangan menjadi saksi seperti yang dibawa Bapak kepolisian tadi ya nggak apa-apa. Karena berita hoax itu kan ada pasalnya, tahu kan? Berita hoax yang digiring seolah-olah itu terjadi, tapi itu nggak ada. Gitu. Jadi abang masukin berapa pasal Bang rencana? Berita hoax sama undang-undang pasal ITE. Pencemaran nama baik. Dua pasal
gitu. Mami Isa berarti jadi saksi nanti ya? Iya, Mami Isa jadi Ya, saksi. insya Allah. Jadi ya nanti apa yang ditanya sama polisi ya dijawab, itu aja sih. Nggak mau dilebih-lebihkan, nggak mau dikurang-kurangin. Dan sekarang kalian bisa tanya nih, waktu peristiwa itu ada nggak dia deh? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Nah, ada nggak waktu itu lempar-lemparan kursi? Nggak. Nggak ada kan? Kita cuman memang aku berantem sama tante. ya, cuman ngomong dilerai karena ya, apa? aku yang ngelerai, bukan rebutan masalah si Rizky Bilar. Itu kan udah mencoreng nama baik saya juga. Gitu. Oke, Bang, ini kan abang kan konsultasi sekarang, Bang, ini konsultasi sekarang itu atas anjuran Bilar atau Saya sendiri. Berarti inisiatif abang sendiri Ya. ya? Oke. Bang, ini juga netizen ramai membuat tagar SM untuk memenuhi janjinya. Iya, betul itu harus. Tanggapan abang gimana, Bang? Oh. Ya itu sebenarnya yang gaungkan saya sih. Oh. Karena memang kemarin aku lihat di YouTube-nya dia, kalau misalnya Rizky Bilar dikeluarkan, saya akan telanjang jalan di Monas katanya. Kalau menurut Mami ya mending dilakukan, Iya. supaya omongan dia dipercaya orang. Betul. Kalau nggak dilakukan berarti hoax. Iya, Nah, mending lakukan aja. Lakukan aja, nggak 2 apa-apa. kali, karena ada ngomongin yang Iya, lain juga iya. tidak terbukti juga. Nanti kalau misalnya dia kehausan pas lagi telanjang, nanti saya kasih aqua boleh? Itu ada omongan apa lagi Mami yang nggak terbukti Mami yang kata Mami? Hampir kan aku bilang 98% itu nggak benar sih. Yang 2%-nya ya benar. 2% itu ya seperti Iya. Mami memang kenal lama Bilar. ya gitu. Tapi kalau seandainya seperti yang bilang RB-nya simpedes gitu, simpenan atau Iya. apa itu ya nggak benar gitu. Sama tante punya anak gitu-gitu nggak benar gitu. Nah makanya kalau berbicara itu harus berdasarkan fakta dan data. Kalau hanya berdasarkan katanya itu merugikan sih gitu. Kalau Mami rasa Rizky ini mungkin dia tidak mau melaporkan, memang serba salah ya. Ya. Dalam arti kalau dia laporkan nanti dihujat orang, nggak dilaporkan marwahnya diinjak-injak gitu. Serba salah sih dianya. Jadi mungkin dia nunggu tenang. Iya, nunggu gitu. tenang. Kalau benar. menurut Mami sih. Iya benar. Dia ngomong ke abang juga Iya. gitu. Aku nunggu tenang dulu bang. Abang Tapi kalau Mami jadi Rizky ya mending dilaporkan, mau urusan orang belakangan, walaupun soalnya ya itu berita itu udah menggelinding banget, Iya. udah membesar. Mami sendiri udah ketemu sama Bilar ya? belum. kalau abang udah. Bang, udah. Teleponan atau chatan Mami? Kan terakhir Mami chat itu kan dia di Instagram, tapi Instagramnya kan dia apa namanya itu dinonaktifkan kan. Ata. Kita yang pertama. Bang Hotma udah tahu kasus ini loh. Kalau abang mau melaporkan SM. Masalah. Terus Tompul. Kuasa hukumnya Rizky Bilar? Nggak tahu. Apa urusannya sama Bang Hotma? Karena sebelumnya Bang Hotma yang menangani kasus. Oh iya. Kalau itu nggak ada urusan sih sebenarnya. Karena kan ini kasus kan Pribadi kita, berbeda-beda, pribadi abang, berbeda ya. Case-nya beda. Dan aku juga nggak mau mencampurin urusannya juga, Bang. Tapi karena memang waktu itu sempat kita chattingan sama Bilar hari Rabu 1:30, aku ingat banget tuh, dia telepon aku. Ya udah bang, abang ngurusin aja dulu deh gitu kan. Aku bilang, yaudah kamu selesaikan masalah kamu dulu. Kalau masalah urusan Satria nanti gampang, nanti gue yang ngurusin. Sebenarnya karena aku juga dibawa-bawa namaku, aku gak terima. Aku bilang, nah, kalau udah lihat fotonya belum sih? Foto siapa? Apa tuh Bang? Bukti waktu terjadi permasalahan itu? Udah ya, udah lihat ya. Belum. Kemarin pas Iya, kemarin-kemarin. Yang lain belum. Ada yang belum, Bang. bisa dikasih lihat. Oh, ada yang belum ya.